71 Mandi bersama 4. Tiga tubuh Leng Xicheng menjadi sedikit kaku. Jari-jarinya yang ramping meremas gagang telepon. Setelah menunggu sekian saat, barulah ia mengangguk dan menjawab, "Saya mengerti." Jawaban Leng Xicheng yang sekarang jelas lebih asal-asalan daripada suara berdeham yang tadi. Ia mengerti maksud ibunya. Luo Qingsui tidak mau Leng Xicheng memikirkan bunga-bunga di luar sana karena di rumah masih ada istri yang dinikahinya secara sah. Jangan terlalu banyak bermain. Apalagi, gosip baru-baru ini tentang pacarnya menyebabkan banyak masalah. Sepertinya ibu juga telah mendengar itu. Tebak Leng Xicheng. Dari seberang panggilan sana, Luo Qingsui mendengar bahwa putranya telah setuju. Tidak peduli Leng Xicheng tulus hati atau tidak, ia masih melanjutkan, "Biarkan ibu berbicara dengan Qingqing." Leng Xicheng kembali menanggapi dengan singkat. Kemudian, ia menoleh dan melihat Gu Qingqing dengan dingin. Ia menyerahkan gagang telepon kepada Gu Qingqing dan berkata, "Ibu ingin berbicara denganmu." Meskipun suara Leng Xicheng tenang, matanya menyiratkan maksud yang sangat mengancam. Ekspresinya itu seakan ingin mengatakan, "Jangan bicara sembarangan. Aku memperhatikan dari samping." Gu Qingqing mengangguk, kemudian menerima telepon. "Bu." Suara Luo Qingsui terdengar cukup lembut dari sisi lain telepon. "Qingqing, nak kecil agak sibuk bekerja. Kamu harus pengertian. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Gu Qingqing tidak menantikan ibunya yang akan meminta uang kepadanya segera setelah ia menelepon. Tetapi, ibu Leng Xicheng yang memiliki hubungan yang kaku dengan Gu Qingqing akan begitu mengkhawatirkannya. Hati Gu Qingqing tiba-tiba terasa sedikit masam. "Ibu, saya sangat baik. Xicheng, juga baik. Bagaimana dengan ibu dan ayah?" "Kami baik-baik saja," jawab Luo Qingsui sambil tersenyum lembut. "Selama kamu dan nak kecil baik-baik saja, kami juga akan merasa lega. Kapan kalian punya waktu untuk datang dan makan bersama?" "Baik, terima kasih atas kepedulian ibu," jawab Gu Qingqing. Ia berhenti sebentar, lalu bertanya, "Bu, apakah masih perlu berbicara dengan Xicheng?" "Tidak perlu. Jangan sampai dia bekerja terlalu keras. Karir memang penting, tapi keluarga dan kesehatan juga sama pentingnya." Setelah menutup telepon, suasana hati Gu Qingqing tidak bisa dijelaskan. Ia sendiri tidak tahu seperti apa rasanya. Ngomong-ngomong, meskipun Leng Xicheng selalu bersikap dingin terhadapnya setelah 3 tahun menikah, semua orang selalu memberitahu Gu Qingqing bahwa menikahi putra keluarga Leng merupakan berkah seumur hidupnya. Ibu dan kakaknya juga selalu berkata begitu. Namun, orang tua Leng Xicheng malah sebaliknya. Orang tua Leng Xicheng tidak memandang rendah Gu Qingqing ataupun mempermalukannya, tetapi malah sangat memperhatikannya. Setiap kali ia datang ke rumah tua keluarga Leng, hanya Leng Xicheng yang sulit untuk didekati. Meskipun Gu Qingqing tidak sering berkunjung ke sana, anggota keluarga Leng Xicheng yang lain selalu memberikan perasaan sangat hangat dan nyaman kepadanya. Terutama, jika dibandingkan dengan ibu dan kakaknya sendiri. Setelah Gu Qingqing menutup telepon, ia masih mendengar suara dengusan dingin. Begitu ia menoleh, memang itu adalah Leng Xicheng. Saat pria itu baru saja mengangkat telepon, ia masih tampak seperti anak yang baik. Tetapi, sekarang ia menyipitkan matanya dengan sedikit jijik. Pupil matanya yang kuning seakan-akan tampak membara. "Gu Qingqing, kamu sungguh hebat. Kamu bahkan tahu caranya untuk melaporkanku kepada ayah dan ibuku," tuduh Leng Xicheng. "Aku tidak." Gu Qingqing segera menggelengkan kepala. Memang, begitu Leng Xicheng kembali ke Tiongkok, ia langsung menerima telepon dari Luo Qingsui yang menyuruhnya untuk kembali ke sini. Sekarang, Gu Qingqing masih secara khusus menjawab panggilan ini. Entah bagaimanapun Leng Xicheng mendengarkan, ia merasa bahwa sepertinya ini karena Gu Qingqing melakukan laporan kecil. "Kamu tidak melakukannya." Leng Xicheng mendengus dengan nada mengejek. "Gu Qingqing, aku tidak mengira. Kamu begitu cemas. Mengapa? Takut aku akan menceraikanmu. Aku baru saja kembali ke Tiongkok, lalu kamu langsung melaporkanku kepada orang tuaku terlebih dahulu. Kemudian, kamu langsung melepas pakaian dan menungguku pulang ke rumah." Leng Xicheng berbicara sambil melirik Gu Qingqing dari atas ke bawah dengan tatapan matanya yang dingin dan tampan. Karena Gu Qingqing menjawab telepon, ia tidak sempat mengenakan piyama untuk menutupi tubuhnya putihnya. 72 Mandi bersama 5. Satu terdengar suara kekehan yang lolos dari sudut bibir Leng Xicheng. Kemudian, ia dengan cepat memalingkan pemandangannya, seolah tidak ingin memandang Wen Xiang yang lagi. "Kamu pikir, kamu bisa membuatku lebih sering melihatmu dengan begitu?" tanya Leng Xicheng. Betapa menyakitkannya kata-kata Leng Xicheng.
Meskipun Leng Xicheng sudah sering pernah mengatakan kata-kata beracun dan daya tahan racun Gu Qingqing sudah terlatih, kepalanya masih berdengung ketika tadi ia mendengar kata-kata itu dan rasa sakit yang tajam menghujam jantungnya. Gu Qingqing diam-diam mengepalkan jari-jarinya dan menggigit bibir bawahnya. Bagaimanapun ia menjelaskannya, Leng Xicheng pasti tidak akan mendengarkan. Tidak peduli apapun yang aku katakan, dia tetap akan menganggapku sebagai wanita yang licik. Kalau begitu, mengapa aku harus repot-repot menghabiskan air liurku? Pikirnya. Gu Qingqing mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menghembuskan udara yang menekan dadanya. Kemudian, ia berbalik dan mengambil piyama lalu mengenakannya tanpa tergesa-gesa. Di sampingnya, tatapan mata Leng Xicheng yang awalnya ironis tiba-tiba menghilang. Leng Xicheng menyipitkan matanya hingga pupil matanya yang kuning sedikit beriak dan alisnya sedikit berkerut. Sepertinya ia sedang mempertimbangkan perilaku Gu Qingqing yang saat ini terlihat abnormal. Setelah Gu Qingqing mengenakan pakaiannya, kerutan di alis Leng Xicheng masih belum menghilang. Ia malah mendengus dingin, mengapa? Apakah ini trik baru? Tidak bisa menang perdebatan dan tidak ingin mengaku. Atau, karena godaan tidak berhasil, jadi cepat-cepat mengenakan pakaian lagi. Aku tidak melakukan itu. Gu Qingqing tiba-tiba menoleh. Wajahnya terlihat pucat, tetapi pipinya memerah seolah-olah ia sedang menghembuskan napas api. Kata-kata yang paling tidak ingin Gu Qingqing dengar sekarang adalah, tidak bisa diatur. Gu Qingqing adalah anak dari keluarga yang baik. Meskipun orang tua dan kakaknya tidak bisa diandalkan, setidaknya mereka tidak akan melakukan kriminalitas dan hal yang tidak sesuai dengan moral. Namun, sejak menikah dengan Leng Xicheng, ia terus menerima kata-kata penuh penghinaan dan perlakuan yang dingin. Selama ini, Gu Qingqing masih bisa memaksakan diri untuk menahannya. Sayangnya, ia benar-benar tidak bisa menerima apa yang terjadi di mobil terakhir kali. Apalagi, saat ia teringat bahwa Leng Xicheng masih pergi tempat-tempat seperti Star dan masih bermain dengan Tuan Du yang akan dengan santai mencarikan wanita untuknya. Gu Qingqing bahkan kadang-kadang berpikir, apakah Leng Xicheng dan Chen Wenji, atau wanita lain, bersenang-senang di dalam ruangan Star? Atau, juga di dalam mobil? Gu Qingqing tidak bisa memikirkannya, bahkan meskipun hanya membayangkannya sejenak. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan itu cemburu, dendam, atau bahkan, masih ada sedikit perasaan jijik dan kotor. Bagaimana bisa mereka melakukannya di dalam mobil? Bukankah mereka bisa dilihat oleh orang luar? Aku benar-benar tidak berpikir begitu. Aku tidak, kalimat Gu Qingqing mendadak terhenti dan ia hanya bisa melanjutkan dalam hati, aku tidak bermaksud untuk kembali melepas pakaian. Karena tidak ada waktu, aku tidak sempat mengenakan piyama saat kamu sudah masuk. Gu Qingqing menelan sisa kalimat itu dalam tenggorokannya, dan tidak mengatakannya. Jika Leng Xicheng tahu ia diam-diam pergi bekerja, semuanya akan menjadi lebih runyam. Setelah Leng Xicheng terkejut sejenak, kemudian, matanya menyipit dan seluruh momentumnya tiba-tiba meningkat. Ia pun bertanya, kamu apa? Aku, keberanian Gu Qingqing hanya berhenti sampai di sini, apalagi saat ia teringat bagaimana sikap gila Leng Xicheng setelah marah. Gu Qingqing akhirnya menurunkan matanya dan berkata, aku akan keluar dulu. Beristirahatlah dengan baik. Begitu Gu Qingqing hendak berbalik, Leng Xicheng langsung meraih dan menangkap pergelangannya dengan erat. Gu Qingqing sontak terkejut dan refleks ingin menyingkirkan tangan Leng Xicheng, tetapi pria itu malah semakin mengeratkan genggamannya. Mengapa? Bukannya kamu secara khusus mencari ibuku untuk mengajukan laporan? Tidak, berharap aku tinggal di rumah lebih lama untuk menemanimu. Tuduh Leng Xicheng. Leng Xicheng menarik Gu Qingqing dengan keras. Kaki Gu Qingqing pun menjadi tidak stabil sehingga ia goyah dan langsung jatuh ke pelukan Leng Xicheng. Kepalanya menempel di dada Leng Xicheng yang bidang dan kokoh. Sebelum Gu Qingqing sempat mengangkat kepalanya, kata-kata Leng Xicheng yang samar terdengar di telinganya, bukannya kamu paling suka mendengarkan ajaran ibuku. Dia memintamu untuk mandi denganku. Kalau begitu, mari kita mandi bersama. Selanjutnya bab 73 mandi bersama 6.